nggak sih, setiap kali kita mendengar deru motor di jalan, kita sadar kalau kita sebenarnya lagi dengerin gema sejarah ya. Ini tuh bukan cuma soal mesin dan kecepatan loh. Di baliknya ada sebuah cerita panjang yang ternyata, ya cerita tentang kita. Tentang gimana kita berubah, bermimpi, dan terus bergerak maju. Betul. Di balik semua logam, karet, dan suara bising mesinnya itu, ada sebuah cermin. Cermin yang entah bagaimana justru memantulkan hasrat kita akan kebebasan, pencarian kita akan jati diri, dan jejak-jejak inovasi kita sebagai manusia. Jadi, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya sebuah kendaraan bisa jadi cerminan perjalanan manusia? Nah, kita akan telusuri jejaknya bareng-bareng. Mulai dari eksperimen paling awal sampai statusnya sekarang sebagai ikon global. Untuk paham gimana bisa sebuah mesin bercerita begitu banyak tentang kita. Dan kontrasnya luar biasa banget loh. Hari ini kita lihat motor sebagai simbol kecepatan, pemberontakan, budaya pop. Tapi coba kita bayangin wujud awalnya. Sebuah rangka kayu, pakai tenaga uap, yang jalannya bahkan lebih lambat dari orang jalan kaki. Bayangin deh, lompatan dari titik itu sampai sekarang, nah itulah perjalanan gila yang akan kita ikuti. Oke, kita mundur jauh ke belakang ke abad ke-19. Ini adalah eranya para penemu, di mana imajinasi itu jadi bahan bakar utama jauh sebelum bensin mengambil alih panggung. Satu hal yang perlu kita ingat, motor-motor pertama ini bukan alat transportasi praktis. Sama sekali bukan. Tujuan mereka bukan buat pergi dari titik A ke B. Mereka ini lebih kayak sebuah jawaban buat pertanyaan iseng para inovator, bisa nggak ya kita bikin ginian? Meskipun bentuknya aneh, gede, dan nggak bisa diandelin, mereka adalah bukti pertama bahwa ide soal kebebasan bergerak di atas dua roda itu mungkin. Nah, ini peta perjalanan kita nih. Kita mulai dari era eksperimen uap, terus loncat ke masa bensin dan perang yang membentuk karakternya. Setelah itu, kita akan lihat gimana revolusi dari Jepang mengubah segalanya, sebelum akhirnya kita mendarat di era teknologi canggih masa kini. Nah, disinilah semuanya mulai jadi seru. Mesin bensin itu nggak cuma ngasih tenaga, dia ngasih motor suara, kecepatan, dan yang paling penting, sebuah karakter yang khas. Semacam jiwa. Coba deh pikirin merek kayak Harley Davidson dan Indian. Mereka itu nggak cuma membangun mesin, mereka membangun mitos. Suara khas mesin V-twin mereka itu bukan lagi sekedar kebisingan, itu tuh jadi soundtrack kebebasan dan petualangan. Di momen inilah motor berhenti jadi sekedar alat dan mulai jadi simbol ekspresi diri. Peran Perang Dunia dalam cerita ini unik banget. Karena justru peristiwa besar kayak gini, yang tanpa disangka-sangka malah melahirkan sebuah budaya baru. Jadi gini, di medan perang, ketangguhan motor itu terbukti banget. Nah, pas perang selesai, motor-motor sisaan tentara ini dijual bebas ke masyarakat. Para veteran yang pulang, yang udah akrab banget sama motor ini, mulai deh iseng-iseng modif. Dari sinilah lahir gaya chopper dan klub-klub motor pertama. Ini akarnya. Oke, sekarang ceritanya pindah haluan. Setelah puluhan tahun didominasi sama pabrikan Amerika dan Eropa, tiba-tiba ada gelombang perubahan yang kuat banget datangnya dari timur. Tepatnya dari Jepang. Nama-nama ini, ya kita semua kenal lah ya. Keempat pabrikan ini nggak cuma ikut main di pasar yang udah ada. Enggak, mereka menulis ulang aturan mainnya dari awal. Pendekatan mereka fokus ke sesuatu yang sebelumnya dianggap nggak mungkin. Rekayasa presisi, keandalan super, dan performa tinggi dengan harga yang terjangkau. Mereka ngenalin satu konsep yang benar-benar ngubah segalanya, Superbike. Idenya simple, tapi dampaknya luar biasa. Performa tinggi itu nggak lagi eksklusif buat kalangan tertentu. Motor ikonik kayak Honda CB750 itu ngebawa kecepatan, keandalan, plus teknologi canggih kayak starter elektrik dan rem cakram ke tangan kita semua, orang biasa. Ini namanya demokratisasi performa. Tabel ini ngerangkum perubahannya dengan jelas banget. Intinya, apa yang dilakuin pabrikan Jepang itu ya demokratisasi. Mereka ngubah motor dari yang tadinya cuma barang hobi yang mahal dan perawatannya susah, menjadi sebuah kendaraan yang bisa diandelin, terjangkau, dan bertenaga. Siapa saja bisa mengaksesnya. Dan ini membawa kita kembali ke masa kini. Setelah ngelewatin semua evolusi teknologi ini, peran motor di hidup kita juga ikut berevolusi. Dia bukan lagi cuma alat transportasi, tapi udah jadi semacam kanvas buat ekspresi identitas kita. Lebih dari 320 km per jam. Angka ini bukan cuma statistik, tapi sebuah penanda sejauh mana dorongan kita sebagai manusia untuk melampaui batas telah membawa kita.
Dari mesin uap yang lebih lambat dari langkah kaki sampai ke titik ini. Ini adalah cerminan dari ambisi kita. Dan semangat kustomisasi yang dulu dimulai oleh para veteran perang itu sekarang udah berkembang jadi budaya global. Mau itu chopper, cafe racer, atau scrambler, setiap modifikasi itu adalah sebuah statement pribadi. Motor itu bukan lagi soal apa yang kamu kendarai, tapi siapa dirimu. Dan ceritanya belum selesai. Kalau kita intip ke depan, fokusnya mulai bergeser lagi. Performa tentu masih penting, tapi prioritas-prioritas baru mulai muncul. Keberlanjutan dengan motor listrik, keamanan lewat sistem bantuan canggih, dan konektivitas. Pergeseran ini, sekali lagi, adalah cermin dari nilai-nilai yang sedang berubah di masyarakat kita saat ini. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup. Jika motor uap adalah cermin imajinasi, motor bensin itu cermin kebebasan, dan superbike itu cermin demokratisasi, lalu cerita apa ya yang bakal diceritakan oleh motor masa depan yang senyap dan terkoneksi tentang kita? Cermin dari nilai-nilai apa yang akan kita lihat di sana? Mungkin ini adalah sesuatu yang menarik untuk kita pikirkan bersama.